Halo sahabat ponsel pelajar channel semua. Nah, kali ini kita berjumpa kembali di video pembelajaran kita. Di sini kita akan membahas tentang salah satu materi menggunakan atau materi Office menggunakan versi Android. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau memperdalam, yang mau memperkenalkan Office untuk yang pertama ini adalah Word dalam versi Android, teman-teman boleh menginstal aplikasinya yang namanya adalah WPS Office, teman-teman. Ya, jadi boleh diinstal WPS Office. Setelah itu kita pakai yang Word. Nah, dalam hal ini kita memakai yang ini, WPS Office yang W ya. Nah, setelah teman-teman buka, yang berikutnya teman-teman boleh memulai dengan mengklik tanda plus ya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman pilih tanda plus, teman-teman boleh pilih dokumen. Setelah teman-teman pilih dokumen, di sini teman-teman boleh memilih apakah teman-teman mau memakai dokumen baru yang masih kosong atau sudah menggunakan template, teman-teman ya. Teman-teman boleh pilih. Nah, dalam hal ini karena kita mau baru, teman-teman boleh pilih yang kosong. Ya, yang paling atas. Oke, ini dia untuk tampilannya teman-teman. Kita akan mulai memperkenalkannya. Nah, di bagian atas, di situ nanti teman-teman boleh lihat untuk konsep menyimpan file, untuk undo dan redo-nya ada teman-teman. Ya, untuk membalikkan satu atau kembali satu langkah atau satu step dan maju satu step ya. Lalu di bagian pojok kanan atas yang teman-teman boleh lihat ada angka 12, itu adalah insert file ya, atau open file. Teman-teman boleh pilih itu ya untuk bagiannya. Nah, lalu di bagian bawah ini kita masuk ke bagian menu, teman-teman. Oke. Nah, kita mulai saja. Kita mulai di sini sebagai satu contoh, kita akan masuk ke bagian menu di bagian bawah ini ya, teman-temannya boleh lihat. Ini tadi kita boleh klik ya, teman-temannya di sini yang pojok kiri ini, yang di samping keyboard yang ada bentuk kotak 3 plus 1 segi 4 atau layang-layang itu sebenarnya. Klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagiannya ini, yang bagian atas adalah font family, teman-teman. Biasanya di Office atau di Word itu disebut dengan font family. Ada font size, font font ya. Ada font family, lalu ada bold, italic, underline ya. Di situ teman-teman boleh lakukan. Di bagian bawahnya ada font color, lalu di bagian berikutnya di sini ada untuk ukuran kuas dari teks, lalu ada paragraf, lalu di sampingnya itu ada yang namanya perataan tulisan ya teman-teman ya, left, center, right, dan justif ya. Nah, di sini nanti ada juga bagian bullet and numbering ya. Di sini teman-teman boleh cek. Nah, di bagian paling bawah bahkan di situ menyediakan WPS Office ini dia cukup lengkap, teman-teman. Dia juga menyediakan yang namanya superscript dan subscript. Oke, nanti akan kita bahas untuk konsepnya ini. Nah, sebagai contoh kita mulai saja. Di sini kita mau buat tulisannya berukuran 16, teman-teman. Lalu dia kita bold dengan warna-warna hitam. Kita buat rata tengah. Lalu kita boleh ketik, karena di sini pada saat teman-teman mau menampilkan keyboard, teman-teman boleh pilih tombol tengah ini, teman-teman ya. Nah, kita boleh buat di sini nama sebuah rumah makan ya, misalkan rumah makan laris manis. Enter. Kita sedikit kecilkan. Jadi itu sebagai headernya ya teman-teman ya. Kita mau buat sebagai headernya. Lalu kita buat untuk ukuran yang berikutnya 12, namun tetap di bold. Kali ini tulisan miring. Kita tampilkan kembali keyboardnya. Lalu kita ketikkan misalkan Jalan Jamin Ginting nomor 3.
Padang Bulan Medan. Nah, di bawahnya kita buat lagi, misalkan akun sosmednya deh ya. Misalkan rumah makan, tapi di sini kita buat dulu tulisannya tidak miring ya. Rumah makan laris manis at info.co.id. Nah, ini sebagai headernya teman-teman ya. Kita sudah buat itu sebagai header kita. Oke. Nah, yang berikutnya kita masuk kembali. Nah, yang berikutnya kita langsung lanjut ke, maaf ini terketik, kita hapus dulu. Nah, yang berikutnya kita buat dia dalam bentuk rata kiri, teman-teman, rata kanan kiri, maaf. Jadi di sini teman-teman boleh pilih fungsinya, ini dia, rata kiri dan kanan. Jadi kalau di dalam Word ini shortcutnya adalah Ctrl J. Nah, setelah itu apa sih yang mau kita lakukan? Di sini kita mau membuat daftar menu, teman-teman. Ya, kita membuat daftar menu. Jadi di sini teman-teman boleh kita sisipkan sebagai intro kita ya. Selamat datang bagi semuanya. Maaf, ini kita buat jangan bold ya teman-teman ya. Kita jangan boldkan ini. Tadi kita blok dulu. Boldnya kita hapus. Lalu tulisannya kita buat aja 10,5 deh ya, biar sedikit lebih kecil. Oke, kita boleh lanjutkan. Selamat datang bagi semua. Silahkan nikmati sajian terbaik dari rumah makan kami. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Kami menyediakan berbagai menu di antaranya titik 2. Nah, di sini teman-teman, kita mau tambahkan yang namanya pembuatan pengurutan ya. Biasanya di dalam konsep Office disebut dengan bullet and numbering. Bagaimana sih cara kita menambah bullet and numbering di dalam sebuah menu di dalam Word ini sendiri atau WPS Office ini sendiri? Nah, teman-teman boleh kembali ya ke dalam menunya. Lalu lihat di bagian bawah teman-teman, itu ada daftarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang bentuk 1, 2, 3 itu adalah bentuk numbering. Ingat ya, itu bentuk numbering. Sedangkan kalau yang berbentuk bulat dan bintang itu namanya adalah bulletin, teman-teman. Itu jangan lupa ya. Nah, di sini teman-teman boleh ganti untuk angka, bullet dan numberingnya. Mau pakai yang bentuk seperti apa? Bisa ya teman-teman ya. Nah, misalkan kita pakai deh yang ABC untuk angkanya. Kita pakai yang ABC seperti ini. Setelah kita klik A, kita ketik di sini, misalkan yang pertama adalah jenis makanan. Kita buat huruf besar deh. Nah, begitu kita enter, dia akan langsung jadi yang namanya B, benar teman-teman ya, dia langsung jadi B. Nah, kita lanjutkan kembali bagian yang berikutnya. Setelah itu
Di sini kalau teman-teman perhatikan kan A dan B, kita mau membuat ada menu di dalam menu. Jadi makanan ini nanti di dalamnya ada jenis mie dan jenis nasi gitu dia. Jadi jenis mie dan jenis nasi ini adalah anak dari makanan. Nah, jadi bagaimana cara menambahkannya? Teman-teman boleh klik yang namanya tambah di dalam bullet and numbering ini. Klik tambah. Nah, setelah diklik tambah, di situ kan teman-teman bisa lihat dia masuk ke dalam nih. Benar ya? Artinya berarti huruf A kecil itu adalah bagian dari menu atau sub utama dari list kita tadi. Nah, kalau mengganti silakanlah diganti dalam bentuk misalkan simbol atau numbering yang lain. Boleh ya. Nah, di sini kita boleh ketikkan kalau sudah jenis nasi. Enter. Nah, jenis nasi ini juga kita mau buat ke dalamnya lagi ya teman-teman ya. Jadi boleh ditambah kembali. Lalu setelah ditambah kembali, kita ganti dengan bentuk yang lain. Misalkan bentuk checklist nih. Biar lebih cantik ya misalkan ya. Nah, nasi apa saja? Misalkan nasi goreng, nasi soto, nasi lontong, nasi pecel, dan nasi putih. Misalkan ini jenis nasi yang dijual. Lalu kita enter. Nah, kita kan mau kembali teman-teman ke jenis mie. Artinya sejajar dengan jenis nasi ya. Keluar dari dalam. Nah, kalau kita mau keluar dari dalam, kita boleh turun ke bawah, pilih yang kurangi teman-teman. Tuh, dia langsung ke situ. Ya, pilih yang kurangi. Nah, sekarang apa? Jenis mie. Kita mau masuk kembali, kita boleh pilih kembali tambah. Nah, langsung kita ketikkan kembali mie goreng, mie sop, mie Aceh, mie soto, mie kuah. Nah, setelah jenis mie, kita langsung lanjut ke jenis di bagian ini teman-teman. Makanan, kita masuk ke minuman. Maka kita boleh kurangi. Nah, kurangi masih sejajar dengan jenis ya, jenis mie ya. Jadi kurangi sekali lagi, kembali ke menu utamanya, list utamanya. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini kita ganti menjadi minuman. Enter. Kita mau masuk ke dalam, kita pilih tambah. Jadi secara otomatis dia seperti ini teman-teman ya. Secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan sub menu yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan. Minuman nanti kita misalkan ada dua jenis juga. Jenis teh. Kita enter. Kita mau masuk ke dalam kembali, jadi pilih tambah. Nah, kita ketikkan sini teh manis, kopi, teh putih, minuman botol. Nah, kita mau keluar. Maka pada saat kita mau keluar, kita boleh pilih kurangi. Bisa teman-teman ya. Nah, yang satu lagi apa? Kita buat nih jenis jus. Oke. Kita masuk ke dalam. Jenis jus apa aja? Misalkan jus mangga, jus timun, jus alpukat, jus tomat, jus
lainnya. Nah, kita mau keluar kembali sampai awal, maka kita boleh kurangi. Lalu untuk bagiannya kita boleh hapus ya teman-teman ya. Nah, lalu kita buat nih intro kata penutupnya. Silahkan pilih pesanan sesuai dengan selera Anda. Terima kasih. Nah, ternyata di sini pada saat menulisnya ini kita lupa nih teman-teman membuat rata tengah. Tidak masalah. Silakan teman-teman boleh blok seperti ini. Lalu buka menu, pilih center. Kalau mau dibolkan, boleh pilih bold. Seperti ini. Nah, setelah selesai, ini dia hasilnya teman-teman. Teman-teman boleh lihat mulai dari atas. Tuh. Rapi ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah teman-teman kira-kira cara membuat daftar menu makanan menggunakan WPS Office. Jadi cukup gampang ya teman-teman ya. Jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.